Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku ekonomi. Nah, perilaku ekonomi di sini adalah suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat luar negeri, dan masing-masing perilaku ekonomi memiliki tugas peran penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam satu negara. Jadi, perilaku ekonomi ini adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi yang memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada 3: konsumen, produksi, distribusi. Nah, terus dibagi 4 kelompok. Yang pertama rumah tangga, yang kedua pemerintah, yang ketiga perusahaan, yang keempat itu masyarakat luar negeri. Rumah tangga adalah sebuah kegiatan ekonomi. Konsumen atau rumah tangga mempunyai dua peran, yaitu pertama sebagai konsumen pada barang dan jasa maupun produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu sebagai penyediaan faktor produksi, misalnya tenaga kerja, tanah atau lahan, bahan baku, modal, serta pengusaha wirausaha. Dan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen memerlukan masukan yang berupa uang. Pertama itu upah. Kerja maupun gaji adalah imbalan atau atas pengorbanan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan atau melakukan produksi. Yang kedua itu sewa bayaran kepada konsumen sebab telah menyewakan lahan atau bangunan pada perusahaan yang melaksanakan produksi barang dan jasa. Yaitu bunga itu imbalan terhadap rumah tangga dari sebuah perusahaan yang disebabkan telah menjaminkan modal kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat itu laba bayaran atau imbalan dari hasil pengorbanan pikiran, tenaga, serta keahlian dalam mengelola perusahaan sehingga mampu memperoleh laba atau keuntungan. Yang keempat itu hasil penjualan. Upah atau imbalan yang diterima oleh pihak rumah tangga dari hasil menjual bahan baku kepada perusahaan yang memproduksi. Jadi penjelasan di atas, kesimpulan bahwa terhadap interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan, interaksi tersebut menimbulkan terjadinya arus uang, barang, dan jasa. Selanjutnya ada perusahaan. Di sini selanjutnya ada perusahaan suatu organisasi yang diartikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi seperti yang kita tahu bahwa terhadap berbagai macam bentuk perusahaan, mulai dari perusahaan swasta atau perorangan, perusahaan milik negara, koperasi, dan lainnya, ada beberapa peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi, yaitu ada 4. Membeli faktor beberapa kegiatan ada beberapa peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Ada 4. Pertama itu membeli faktor beberapa pendukung produksi, contohnya bahan baku, membayar tenaga kerja, modal, dan juga pengusaha. Yang kedua itu mengolah maupun mengomunikasikan faktor produksi guna memproduksi barang dan jasa. Di sini perusahaan mempunyai peran sebagai produsen. Yang ketiga itu menjual barang atau jasa yang dihasilkan untuk rumah tangga, konsumen, pemerintah, masyarakat luar daerah atau luar negeri, ataupun yang lainnya. Yang keempat itu bertanggung jawab kepada kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat sekitar lingkungan masyarakatnya. Ada peran pemerintah. Pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi dapat menjadikan produsen konsumen
Nah, di sini ada dua peran pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dapat peran sebagai produsen atau juga sebagai penyediaan jasa layanan umum untuk masyarakat. Contohnya minyak bumi, sarana pendidikan, listrik, sarana transportasi, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua itu peran pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah tentunya membutuhkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yaitu peran masyarakat luar negeri. Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah merupakan pelaku dalam perekonomian domestik tertutup. Nah, jadi masyarakat luar negeri itu memenuhi kebutuhan dalam negara. Tentunya suatu negara melakukan kerjasama dengan pihak lain. Mengapa kita harus memudahkan kerjasama dengan pihak orang asing? Sebab tidak semua negara dapat memproduksi jasa dan juga barang yang diperlakukan oleh rakyat, dan negara Indonesia sendiri banyak melakukan hubungan ekonomi sebagai negara sebelahan dunianya. Ekonomi itu dapat berwujud perdagangan, ketenagakerjaan, dan permodalan. Yang pertama, perdagangan. Kerjasama dengan pihak asing dapat berupa perdagangan, yaitu ekspor dan impor, yaitu contohnya Cina mengekspor teknologi canggih ke Indonesia. Kedua pihak ini nantinya memperoleh tambahan devisa dari kegiatan perdagangannya. Terus ada pertukaran tenaga kerja. Seperti yang kita tahu di Indonesia, banyak sekali mengirim tenaga kerja ke luar negeri, dan juga banyak tenaga asing yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga itu sumber penanaman modal asing. Salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dalam suatu negara ialah dengan melakukan penanaman modal asing atau investasi. Untuk negara Indonesia, investasi ini sangatlah menguntungkan karena Indonesia mampu menarik investor asing, sebab tenaga kerja di Indonesia lebih murah daripada di negara lainnya. Dalam interaksi pelaku ekonomi itu ada dua. Pertama, perekonomian tertutup dan sederhana. Yang kedua itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu kegiatan ekonomi dilakukan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kita bisa lihat di PPT-nya ya. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu mendapatkan konsumen sewa, upah, bunga, dan laba. Sedangkan rumah produsen itu membeli barang dan jasa. Perekonomian terbuka, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi tiga pelaku: ART, ARTN, dan keempat pelaku ekonomi RTK, RTP, RTN, dan MLN. Terus tiga pelaku ekonomi itu rumah tangga negara, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu mendapatkan sewa, upah, bunga, dan laba, dan mempengaruhi rumah tangga negara. Sedangkan rumah tangga negara itu mempengaruhi rumah tangga konsumen. Dan bisa dilihat gambarnya, contohnya di gambarnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.